Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sri Udoro. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang software Adobe Photoshop untuk memenuhi tugas media sosial. Baik, kita langsung saja masuk dalam pembahasannya. Pengertian Adobe Photoshop beserta sejarah, fungsi, kelebihan, dan kekurangannya. Pengertian Adobe Photoshop. Adobe Photoshop atau biasa disebut sebagai Photoshop merupakan perangkat lunak editor citra buatan Adobe System yang khususnya untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Jadi Adobe Photoshop ini adalah sebuah aplikasi atau software yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Photoshop banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan iklan sehingga dianggap sebagai pemimpin besar market leader sebagai perangkat lunak pengolah gambar atau foto, dan bersama Adobe Acrobat, Photoshop juga merupakan produk produksi terbaik dari Adobe System. Jadi Photoshop ini teman-teman lebih banyak digunakan oleh fotografer untuk pengeditan foto atau perusahaan iklan, sehingga Adobe Photoshop ini dianggap sebagai pemimpin pasar atau market leader. Hadirnya Adobe Photoshop dilatar belakangi dari sejarah yang panjang, diawali dari langkah profesor dari Michigan atau USA bernama Glenn Knoll. Glenn Knoll bereksperimen untuk mengolah foto secara digital dengan alat sederhana ia bekerja. Jadi sejarah Adobe Photoshop ini diawali dari langkah profesor dari Michigan, USA atau Amerika Serikat yang bernama Glenn Knoll. Glenn Knoll ingin sekali membuat atau mengelola foto secara digital dengan alat sederhana pada saat ia bekerja atau di tempat ia bekerja. Namun tujuan dan harapan ini Glenn Knoll untuk membuat sebuah program pengolahan gambar secara digital diteruskan oleh anaknya bernama John Knoll dan Thomas Knoll. Akhirnya kedua anak Glenn Knoll ini berhasil menciptakan program aplikasi sederhana sehingga perusahaan bernama ImageScan memberi lisensi. Jadi Glenn Knoll ini belum sempurna membuat software atau aplikasi dari Adobe Photoshop ini, dan diteruskan oleh anaknya yang bernama John Knoll dan Thomas Knoll, yang akhirnya anaknya ini berhasil menciptakan sebuah program aplikasi sederhana sehingga mereka membuat perusahaan yang bernama ImageScan. Namun dengan kerja keras yang dilakukan oleh Thomas Knoll dan timnya, akhirnya mampu mengembangkan Adobe Photoshop dengan fitur-fitur unggul seperti web design atau image ready, publishing, Photoshop, animasi atau image ready, digital painting atau Photoshop, dan bidang lainnya. Para desainer web ataupun desain grafik cenderung lebih banyak menggunakan Photoshop dalam melakukan pekerjaannya karena Photoshop ini lebih mudah digunakan, memiliki warna cerah, mendukung plugin dari pihak ketiga, dan juga hasil output yang fantastik. Jadi Adobe Photoshop ini sangat banyak digunakan para desainer web atau desain grafik untuk melakukan pekerjaannya karena Photoshop ini lebih mudah digunakan dan memiliki warna cerah dan mendukung plugin dari pihak ketiga, dan juga hasil output yang fantastik. Fungsi Adobe Photoshop. Adapun fungsi Adobe Photoshop secara teknik yaitu mengkombinasikan dua gambar atau lebih menjadi satu gambar baru. Contohnya seperti gambar yang di samping ini, kita mempersiapkan latar belakang yang kita inginkan untuk memindahkan cewek ini sesuai yang kita inginkan. Menghilangkan atau menghapus objek pada suatu gambar. Contohnya seperti gambar yang di samping. Gambar yang belum diedit ada sebuah objek yang sangat mengganggu pemandangan atau tidak enak untuk dilihat, maka di Adobe Photoshop ini kita bisa menghilangkan sebuah objek yang sangat mengganggu pemandangan yang melihat foto tersebut.
Yang ketiga, memberi atau merubah warna. Jadi contohnya seperti gambar di samping. Foto sebelum diedit, warna kerudung cewek ini berwarna abu-abu. Dan kita ingin merubah warnanya sesuai yang kita inginkan. Maka kita bisa merubahnya dengan Adobe Photoshop menjadi merah atau yang sesuai yang kita inginkan. Merubah ukuran gambar menjadi lebih kecil ataupun menjadi lebih besar. Seperti contoh yang ada di samping, kalau kita mempunyai sebuah foto yang ukurannya lebih kecil, kalau diperbesar atau di zoom, bisa aja fotonya pecah. Jadi dengan menggunakan Adobe Photoshop, kita bisa merubah ukurannya menjadi lebih besar dan tidak terlihat buruk lagi. Jadi dia bagaimana bentuknya lebih jelas. Mempertajam warna dan kualitas gambar. Saya mempunyai contoh yang gambarnya agak hitam putih. Jadi kita bisa menambahkan warna atau mempertajam warna dan kualitasnya dengan menggunakan Adobe Photoshop. 6. Membersihkan atau memperindah gambar. Seperti contoh yang ada di samping. Sebelumnya cewek ini punya jerawat yang sangat kelihatan ya. Membuat foto cewek ini tidak enak untuk dilihat. Maka untuk mengatasi hal tersebut, Adobe Photoshop menyiapkan fitur untuk memperindah atau membersihkan jerawat atau sesuatu objek yang sangat tidak kita inginkan untuk kita bersihkan. Yang ketujuh, mengamburkan gambar agar terlihat samar-samar. Jadi di sini contohnya saya mempunyai foto dan sebuah foto ini yang di blur mukanya untuk menjaga privasi seseorang tersebut. Maka dengan menggunakan Adobe Photoshop, kita bisa ngeblur atau seperti yang ada di samping ini. Meningkatkan intensitas cahaya gambar agar terlihat lebih terang. Jadi seperti gambar yang ada di samping ini, saya mempunyai foto atau gambar yang cahayanya kurang, maka dengan menggunakan Adobe kita bisa menambahkan cahaya agar gambarnya lebih terang atau fotonya lebih terang. Kelebihan dan kekurangan Adobe Photoshop. Kelebihan Adobe Photoshop adalah gambar yang dihasilkan lebih memuaskan. 2. Mudah dioperasikan. 3. Banyak fitur yang unggul. 4. Bisa digunakan untuk membuat tulisan dan efek yang diinginkan. 5. Bisa digunakan untuk mendesain walaupun untuk editing gambar. Lanjut. 6. Familiar dalam kalangan kita. Fasilitas untuk editing lebih lengkap dibanding yang lainnya. Bisa untuk rekayasa foto, bisa menambahkan efek lagi meskipun terlalu banyak efek. Penyimpanan dapat menggunakan berbagai format. Photoshop lebih cepat kerjanya. Kekurangan Adobe Photoshop yaitu banyak layer yang digunakan membuat orang bingung ketika menggunakan Photoshop. Yang kedua, Photoshop kurang baik saat digunakan untuk membuat majalah dan brosur karena tidak bisa sempurna saat pembuatan paragraf. Yang ketiga, ukuran yang dibutuhkan terlalu besar. Yang keempat, saat akan mencetak hasil Photoshop, kertas yang digunakan relatif sulit. Kesimpulannya, Adobe Photoshop adalah sebuah aplikasi atau software yang dikhususkan atau yang dibuat khusus mendesain dan mengedit gambar dan foto. Di Adobe Photoshop ini sudah dikhususkan untuk mengedit atau mendesain gambar. Baik, sekian dan terima kasih video tentang software Adobe Photoshop dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang jelas atau tidak dimengerti,
Silakan komen di bawah. Terima kasih.